Bab 636. Tentu saja ada banyak. Lagi pula, tempat kita sangat luas. Pasti banyak pekerja serabutan, pengangkut pupuk kandang, dan pekerja kasar di tingkat bawah. Kata Lu Chong dengan tenang. Li Hongtian tercengang. Wajahnya penuh tanda tanya. Pekerja serabutan, pembawa kotoran, pekerja kasar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kakak Lu, apakah kamu sedang bercanda denganku? Apakah ada masalah? Lu Chong menjawab, saya hanya seorang pengangkut kotoran di tempat majikan. Meskipun profesi ini mungkin tampak merendahkan bagi orang luar, kami sangat bangga akan hal itu. Itu juga kesempatan terbesar dalam hidupku. Saat dia berbicara, Lu Chong menjadi semakin antusias, semakin bersemangat. Dia tidak dapat menahan perasaan emosional, sedikit mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga yang tak salah lagi. Tetapi Li Hongtian yang berdiri di sampingnya merasakan jantungnya berdebar kencang. Setelah hidup selama bertahun-tahun, ia dapat mengetahui apakah sesuatu itu benar atau hanya sekadar bualan. Sekalipun kata-kata Lu Chong kedengarannya terlalu muluk dan fantastis, dia merasakan bahwa apa yang dikatakan Lu Chong kemungkinan benar 8 atau 9 dari 10. Saudara Lu, tidak, Saudara Lu, apakah Anda berminat untuk berkumpul di kediaman saya yang sederhana ini? Li Hongtian membungkukkan pinggangnya sedikit, memberi isyarat menyambut, dan berkata sambil tersenyum. Wajah Gong Chen menampakkan rasa tidak nyaman dan dia tak dapat menahan diri untuk menarik jenggotnya. Situasi macam apa ini? Ia mengira mereka akan bertarung, sehingga dia dapat melihat kekuatan ember kotoran keponakannya yang hebat. Akhirnya, atas undangan tulus Li Hongtian, Lu Chong dan Gong Chen terbang menuju rumah Tuan Provinsi. Silakan. Di pintu masuk rumah Tuan Provinsi, keramah tamahan Li Hongtian mencapai puncaknya. Guru, kenapa? Pada saat ini, Li Qingxuan yang tampak acak-acakan, memegangi dadanya sambil berlari mundur, menangis histeris, aku muridmu, kenapa kau? Enyah. Begitu dia selesai berbicara, Li Hongtian menendangnya pergi, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu, kembalilah ke sekte Qiansunmu. Setelah berkata demikian, ia segera merapikan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, silakan masuk, saudara-saudara yang terhormat. Setelah Gong Chen dan Lu Chong memasuki rumah Tuan Provinsi, Li Hongtian segera memerintahkan bawahannya, cepat, kirim pesan untuk mengundang para pemimpin sekte transformasi besar. Ingat, bersikaplah sangat sopan, beritahu mereka bahwa mereka diundang untuk membahas pengembangan bersama tambang kristal di benua abadi Sining. Ya, mendengar ini, beberapa bawahan segera bergegas menuju sekte transformasi besar. Setelah mengatur segalanya, Li Hongtian menyiapkan pesta untuk menghibur Lu Chong dan Gong Chen. Ah, kakak Gong Chen, kakak Lu, kita bertiga benar-benar cocok. Mohon maaf atas keramah tamahan saya yang kurang memadai. Izinkan saya minum cawan ini terlebih dahulu sebagai bersulang. Li Hongtian meminum semuanya sekaligus. Setelah minum beberapa gelas, dia menarik kursi dan duduk, mendekat ke arah Lu Chong. Kakak Lu, bolehkah aku bertanya, di manakah tepatnya tempat yang kamu sebutkan? Li Hongtian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Baiklah, bagi mereka yang bukan orang-orang kita, tidak baik untuk mengungkapkannya. Lu Chong mengangkat cangkir anggurnya, menyesap sedikit, lalu berkata dengan tenang, namun, dengan mempertimbangkan cangkir anggur ini, aku dapat memberimu beberapa nasihat untuk masa depan. Oh, saya siap mendengarkan. Li Hongtian duduk tegak, telinganya menjadi tegak. Di masa depan, di alam abadi, jangan pernah memprovokasi orang dengan sembarangan, terutama manusia abadi dan bumi abadi, Lu Chong menasihati dengan sungguh-sungguh. Apa? Jangan memprovokasi manusia abadi dan bumi abadi. Li Hongtian langsung bingung dan buru-buru bertanya, tolong jelaskan lebih jelas, kakak Lu. Beberapa hal hanya bisa diisyaratkan, seperti kata pepatah, rahasia surgawi tidak bisa diungkapkan. Mengetahui terlalu banyak tidak akan baik untukmu, kata Lu Chong dengan sungguh-sungguh. Kamu hanya perlu mengingat apa yang kukatakan. Bab 637. Li Hongtian mengangguk berulang kali seperti anak ayam yang mematuk. Meskipun dia tidak mengerti mengapa mereka tidak boleh menyinggung dewa manusia dan dewa bumi, melihat sikap serius Lu Chong, dia curiga pasti ada alasan bagus untuk peringatan itu. Setelah makan sederhana, Lu Chong melirik ke langit dan meletakkan sumpitnya. Silakan lanjutkan makan kalian berdua.
Aku sudah selesai. Lu Chong perlahan berdiri. Ah, melihat ini, Li Hongtian bertanya dengan cemas, apakah masakanku tidak enak? Mengapa kamu menghabiskannya begitu cepat, saudara Lu? Jangan khawatir, Gubernur Li. Makanannya lezat, tetapi saya punya urusan yang lebih penting untuk diselesaikan. Setelah berbicara, Lu Chong keluar dari rumah dan menuju ke bawah sinar matahari. Di bawah sinar matahari, ia mengeluarkan sepasang ember pupuk kandangnya. Sekalipun dia telah membuang reputasinya sebagai orang yang tidak berguna dan bahkan telah menjadi apa yang Li Hongtian sebut sebagai seorang jenius yang diberkati surga, dia tidak berani melupakan asal-usulnya. Dan dia terutama tidak berani melupakan ajaran pejabat Lu. Cintai embermu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Tidak, cintai mereka lebih dari dirimu sendiri. Oleh karena itu, pemeliharaan ember pupuk kandangnya 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore, mutlak diperlukan. Menyeka, membelai, memoles dan memoles. Tidak ada satu langkah pun yang dapat dilewati. Li Hongtian melihat Lu Chong meninggalkan makanannya dan duduk di bawah terik matahari di depan pintu, asyik memegang embernya. Karena tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, ia meletakkan sumpitnya dan mengikutinya. Dia ingin melihat secara pasti apa yang sedang dilakukan Lu Chong. Tepat saat dia mendekat, sebelum dia sempat bertanya, dia membeku di tempat seolah tersambar petir, keringat dingin mengalir di wajahnya. Karena pada saat itu, Lu Chong sedang melakukan langkah pemolesan. Lu, menggunakan sedikit kekuatan abadi saat memoles akan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lu Chong baru saja memasukkan sedikit kekuatan ke dalam ember itu. Dengan jejak kekuatan ini, ember pupuk kandang yang sebelumnya tampak biasa saja tiba-tiba memancarkan aura artefak abadi tingkat atas. Dan aura ini, itulah yang dirasakan Li Hongtian saat dia mendekat. Kaki Li Hongtian sekarang gemetar. Aura itu sungguh mengerikan. Dengan bibir gemetar, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, saudara Lu, bolehkah aku bertanya, apa sebenarnya yang ada di tanganmu itu? Oh, ini ember pupuk kandangku. Lu Chong menjawab dengan santai sambil meneruskan memolesnya. Mendesis. Bokong Li Hongtian menegang tanpa sadar saat dia bertanya dengan mata terbelalak, kamu benar-benar seorang pengumpul kotoran. Mengapa aku harus berbohong tentang hal itu? Lu Chong tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Li Hongtian merasakan jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia yakin 8 atau 9 bagian dari apa yang dikatakan Lu Chong itu benar, bagian pengumpulan kotoran adalah satu hal yang dia anggap lelucon. Bagaimanapun, bagaimana mungkin seorang kultivator kuat di tahap akhir alam abadi esensi sejati mengumpulkan pupuk kandang? Tetapi sekarang tampaknya Lu Chong benar-benar seorang pengumpul kotoran. Tidak, tunggu. Sesuatu terlintas dalam benak Li Hongtian, membuat jantungnya berdebar kencang lagi. Dia menyadari bahwa dia telah fokus pada titik yang salah. Karena pertanyaan yang lebih besar seharusnya adalah, mengapa ember kotoran mengeluarkan aura yang begitu kuat? Saudara Lu, bolehkah aku bertanya, apakah ember di tanganmu itu adalah artefak abadi tingkat atas? Li Hongtian bertanya dengan gugup. Ya, itu benar. Lu Chong menjawab sambil mengangkat ember itu untuk memeriksanya dengan saksama di bawah sinar matahari, memeriksa apakah ada sisa jejak kotoran. Itu benar-benar artefak abadi kelas atas, benar-benar artefak abadi kelas atas. Mata Li Hongtian berbinar saat dia menatap kedua ember Lu Chong, hatinya tidak bisa tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jadi kamu menggunakan artefak abadi kelas atas untuk mengumpulkan pupuk kandang. Tentu saja, Lu Chong mengangguk. Setelah menerima konfirmasi dari Lu Chong, Li Hongtian benar-benar kehilangan ketenangannya, memegangi dadanya dan bernapas dengan berat. Menggunakan artefak abadi bermutu tinggi untuk mengumpulkan pupuk kandang. Hal ini benar-benar tidak pernah terdengar dan terlihat sebelumnya. Bab 638. Saya minta maaf karena membuat Tuan Li tertawa. Bukannya kami tidak punya peralatan yang lebih baik untuk membawa pupuk kandang di tempat asal saya, hanya saja saya baru saja tiba, kata Lu Chong sambil tersenyum. Semua teman saya yang lain memiliki artefak abadi tingkat surgawi. Terutama sepasang ember pupuk kandang milik pengawas kami, keduanya dibuat dan diberikan secara pribadi oleh sang guru. Mutunya sangat tinggi sehingga tidak dapat dikenali lagi.
Tolong hentikan. Li Hongtian memegang dadanya dengan satu tangan sambil melambaikan tangan lainnya, wajahnya berubah gelap. Jika dia harus mendengarkan Lu Chong terus seperti ini, kemungkinan besar dia akan menjadi orang abadi alam bintang pertama yang meninggal karena serangan jantung. Setelah jeda yang sangat panjang, Li Hongtian bertanya dengan hati-hati, "Saudara Lu, jika saya boleh bertanya, apakah kita pernah bertarung sebelumnya?" Sebelum Li Hongtian sempat menyelesaikan perkataannya, Lu Chong sudah berkata, "Tentu saja, kalau kita bertarung, aku pasti sudah menggunakan ember-ember kotoran ini untuk menaklukkan Tuan Li sepenuhnya. Meskipun harus kukatakan, Tuan Li, Anda benar-benar membuat saya tidak puas. Saya ingin sekali menguji kekuatan ember-ember ini, tetapi Anda langsung menyerah dan dengan sopan mengundang kami makan malam. Sekarang kami merasa terlalu malu untuk bertindak. Bagaimana kalau begini, Tuan Li, mari kita bertengkar agar saya dapat menunjukkan kemampuan ember ini dengan baik." "Tidak, tidak, tidak, tidak." Li Hongtian melambaikan kedua tangannya, kulit kepalanya terasa geli. Di dalam hatinya, dia dipenuhi rasa takut. Bagaimana kalau saat itu dia belum sadarkan diri dan masih keras kepala melawan Lu Chong? Lalu sekarang dia akan memikirkan hal ini, dia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik kedua ember itu dan bergidik. Dia pasti akan ditundukkan oleh ember pupuk kandang itu. Di sekte transformasi besar, wajah Lu Xun dipenuhi kemarahan. Baru sekarang dia benar-benar mengerti arti patah hati. Karena pemenjaraan Lu Chong di Pulau Bayangan Gelap, pimpinan sekte transformasi besar tidak hanya mengusir Lu Chong. Sekarang dia, Lu Xun, telah jatuh dari kemuliaan di dalam sekte transformasi besar, bahkan para pengikutnya menatapnya dengan prasangka. Setelah mencabut kewenangannya sebagai penatua, mereka kini secara langsung mencopot seluruh jabatannya sebagai penatua. Di aula utama, setelah mendengar keputusan terakhir sekte tersebut, Lu Xun mengepalkan tangannya erat-erat. "Tunggulah sedikit lebih lama, hanya 2 bulan lagi. Ketika anak saya menyelesaikan pelatihan 3 bulannya, kalian semua harus memandang kami secara berbeda." Laporan, Master Sekte, seseorang dari kediaman Tuan telah tiba. Pada saat ini, seorang murid datang untuk melapor. Mendengar hal ini, Master Sekte Fang Jin mengangkat alisnya dan segera berdiri. "Cepat, undang mereka masuk." Segera setelah itu, pria yang dikirim oleh Li Hongtian berjalan memasuki aula. "Kami menyampaikan rasa hormat kami kepada utusan tersebut." Semua orang membungkuk memberi salam. Meskipun lelaki itu tidak mengerti mengapa Li Hongtian tiba-tiba menjadi begitu sopan terhadap sekte transformasi besar, mengingat instruksinya, dia tidak berani menganggapnya enteng. Dia buru-buru membantu semua orang berdiri. "Ya ampun, Master Sekte Fang, Anda terlalu baik. Silakan berdiri, silakan berdiri." Melihat hal ini, Fang Jin dan yang lainnya memasang ekspresi bingung. Sejak kapan? Apakah orang-orang dari benua abadi Sining menjadi begitu sopan? Biasanya, utusan yang dikirim ke sekte-sekte bawahan akan mengangkat hidung mereka begitu tinggi hingga bisa menyentuh langit. Dia terutama ingat bahwa hanya beberapa hari yang lalu, benua abadi Sining sangat marah tentang masalah Lu Chong dan telah menekan sekte transformasi besar mereka. "Utusan, bolehkah saya bertanya tujuan kunjungan Anda?" Fang Jin bertanya dengan gugup. "Saya datang untuk menyampaikan kabar baik," kata pria itu sambil tersenyum. "Tuan secara khusus mengirim saya untuk mengundang Anda ke rumah besar benua abadi Sining untuk membahas kerjasama dalam masalah penggalian tambang kristal." "Apa?" Mendengar berita ini, Fang Jin dan yang lainnya terbelalak. "Itu tentang kerjasama tambang kristal." Semua orang tahu bahwa siapapun yang dapat bekerja sama dengan rumah besar Tuan dalam penggalian tambang kristal, pada hakikat akan menjadi satu dengan rumah besar Tuan, dan menjadi wakil dari benua itu. Namun menanggapi kabar baik yang tak terduga ini, Fang Jin masih merasa gelisah dan segera bertanya, "Bolehkah aku bertanya mengapa begitu tiba-tiba?" "Baiklah, Tuan tidak banyak bicara tentang hal itu, tetapi saya berasumsi itu karena tindakan sekte Anda baru-baru ini dan kinerja keseluruhannya sangat menyenangkan Tuan," kata pria itu sambil tersenyum. "Baiklah, saya tidak akan bicara lebih banyak. Saya harus melapor sekarang. Tolong suruh anggota sekte Anda datang dengan cepat, dan jangan membuat Tuan menunggu." Dengan itu, pria itu pergi. Sementara itu, Fang Jin dan yang lainnya masih merenungkan kata-katanya. Apakah tindakan dan perbuatan kita menyenangkan hati dewa?
Seorang penatua bergumam, lalu matanya berbinar saat berkata, "Saya mengerti sekarang." Oh. Fang Jin mengalihkan pandangan penuh tanya ke arahnya. "Master Sekte, ini pasti karena insiden Lu Chong." Tetua itu berkata sambil tersenyum, "Lu Chong membakar cabang istana abadi surgawi, yang membuat mereka marah, dan benua abadi Sining hampir terlibat. Tetapi kami menangani masalah itu dengan tepat. Pertama, kami mengganti kerugian istana abadi surgawi, Anda secara pribadi meminta maaf, Ketua Sekte, dan kami mengeluarkan Lu Chong dari sekte kami. Sikap dan respons cepat kami pasti telah menarik perhatian Tuan dan menyenangkannya, itulah sebabnya dia memberi kami kesempatan besar ini." Mendengar hal ini, mata Fang Jin dan yang lainnya berbinar. "Hahaha, jadi begitulah. Apa yang Anda katakan mungkin benar." Tanpa sadar, Fang Jin yang dipenuhi kegembiraan mengalihkan pandangannya ke arah Lu Xun, yang berdiri di samping dengan ekspresi muram. Bab 639. Lu Xun, seperti yang telah kau lihat, jika kami tidak mengeluarkan putramu dari sekte, bagaimana sekte kami bisa menerima berkah seperti ini hari ini? Fang Jin berkata, "Jika tidak, lupakan saja berkah ini, sekte kami mungkin telah ditekan hingga ke titik yang tak terbayangkan." Anda, Lu Xun mengepalkan tangannya erat-erat, menundukkan kepalanya dalam diam. Melihat ini, Fang Jin datang dan menepuk bahu Lu Xun. "Tidak ada cara lain. Ini semua demi kebaikan sekte, jadi aku khawatir kami harus merepotkanmu lagi." "Apa maksudmu?" Lu Xun mengangkat kepalanya. "Karena penguasa benua telah mempercayakan tambang kristal kepada sekte transformasi agung, kita harus melakukan yang lebih baik lagi," kata Fang Jin sambil mendongak. "Jadi, aku khawatir aku harus memintamu untuk meninggalkan sekte transformasi agung juga." Anda, mata Lu Xun langsung memerah. "Saya, Lu Xun, telah bergabung dengan sekte transformasi agung sejak kecil, menyumbangkan banyak sekali jasa. Saya tidak hanya kehilangan seorang putra, tetapi saya juga telah menderita 8 luka parah dan banyak luka ringan demi sekte ini, yang membuat saya menderita penyakit kronis. Bahkan masalah pondasi yang dialami putra saya Chong disebabkan oleh cedera yang dideritanya saat menjalankan misi sekte di tahun-tahun awalnya. Bisa dibilang seluruh keluarga kami telah mengabdikan hidup kami kepada sekte transformasi besar, namun kami tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." Lu Xun melepaskan lambang sekte transformasi besar dari pakaiannya dan berjalan keluar aula, sosoknya tampak lesu. Hahaha, di belakangnya terdengar tawa mengejek dan kegembiraan atas undangan dari rumah penguasa benua. Tak seorang pun yang melirik dengan penuh simpati kepada lelaki tua yang telah memberikan segalanya kepada sekte transformasi besar ini. Setelah Fang Jin dan yang lainnya membuat persiapan, dipimpin oleh Fang Jin, sekelompok tetua berganti pakaian resmi baru dan berangkat menuju benua abadi Sining dengan wajah berseri-seri. Kelompok Fang Jin bergerak sangat cepat di udara hingga kaki mereka dapat memicu api, dan akhirnya, setelah sehari, mereka tiba di luar istana benua abadi Sining. Seperti kata pepatah, kegembiraan membuat semangat seseorang melambung tinggi. Wajah Fang Jin berseri-seri karena bahagia. Dia memimpin kelompok tetua, semuanya tersenyum cerah, menuju istana benua abadi Sining. Beberapa staf resepsionis yang berdedikasi dengan sopan mengantar mereka ke ruang tamu. "Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberi tahu penguasa benua." Bagus sekali, bagus sekali." Fang Jin menanggapi dengan sopan, dan setelah staf itu pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk di kursi besar itu, menepuk-nepuknya sambil berkata dengan gembira, "Lihat, lihat. Ini benar-benar istana penguasa benua, bahkan kayu kursi-kursi ini luar biasa. Memang benar, sekte transformasi besar kita akhirnya mencapai puncaknya. Kapan istana penguasa benua pernah begitu sopan terhadap sekte manapun?" Tepat sekali. Tampaknya penguasa benua benar-benar orang yang berkarakter yang menghargai mereka yang tahu cara beradaptasi. Haha, para tetua berdiskusi dengan penuh semangat. Tepat pada saat itu, salah satu tetua, melihat melalui pintu utama, tampaknya menyadari sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk berseru pelan. "Ada apa?" Fang Jin dan yang lainnya bertanya. "Orang yang berjongkok di tanah itu, bukankah dia mirip Lu Chong?" Orang tua itu mengucek matanya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mendengar hal ini,
Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dan mereka langsung terkejut. Itu benar-benar mirip Lu Chong. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah seharusnya dia berada di Pulau Bayangan Gelap? Memang, ini adalah istana penguasa benua, bagaimana dia bisa ada di sini? Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mari kita lihat, mungkin istana surgawi abadi menangkap orang yang salah, membiarkan pelaku sebenarnya berkeliaran bebas. Salah satu tetua tidak dapat menahan diri untuk berkata, mungkin sebaiknya kita tidak usah melakukannya. Lagi pula, dia ada di dalam istana penguasa benua. Bagaimana kalau dia tamu penguasa benua? Tanya sesepuh lainnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin orang tak berguna seperti Lu Chong menjadi tamu penguasa benua? Kata tetua itu dengan nada meremehkan. Lagi pula, lihat saja dia berjongkok di sana membersihkan ember sampah, paling-paling dia hanya melakukan pekerjaan kasar di istana penguasa benua. Tapi ini tetap tidak masuk akal. Lu Chong seharusnya dipenjara di Pulau Bayangan Gelap, jadi bagaimana dia bisa berakhir di sini melakukan pekerjaan kasar? Itulah yang membuat ini mencurigakan, kata tetua itu. Aku mulai curiga bahwa Lu Chong dan ayahnya mungkin telah menemukan seseorang untuk menggantikan mereka agar terhindar dari Pulau Bayangan Gelap. Ini keterlaluan. Ini akan menipu istana penguasa benua dan istana surgawi abadi. Memang, jika ini ternyata benar, sekte transformasi besar kita pasti akan terlibat. Semua orang menjadi marah. Ayo kita periksa. Fang Jin mengatur pikirannya dan menyetujui kata-kata tetua itu. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa Lu Chong muncul di sini. Jika semuanya benar-benar seperti dugaan mereka, dia harus mengambil tindakan. Dia tidak bisa membiarkan Lu Chong menghancurkan kesempatan mereka untuk mendapatkan hak tambang kristal. Kelompok itu maju dengan mengancam ke arah Lu Chong. Bab 640. 2 hari terakhir ini, atas desakan Li Hongtian, Lu Chong dan rekannya tinggal di sini selama 2 hari, menggunakan waktu tersebut untuk menstabilkan kultivasi terobosan baru mereka. Tentu saja, Lu Chong tidak akan melupakan tugas utamanya. Jadi dia memanfaatkan sinar matahari untuk mulai membersihkan ember kotoran ternak, membenamkan dirinya dalam tugas itu. Lu Chong, apakah itu benar-benar kamu? Fang Jin dan yang lainnya mengelilinginya, memastikan identitasnya setelah melihat wajahnya. Benarkah itu kalian? Lu Chong mengangkat alisnya. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia telah lama mengetahui tentang insiden yang melibatkan pembakaran istana surgawi abadi, penindasan ayahnya oleh orang-orang ini, dan pengusiran dirinya sendiri dari sekte transformasi besar. Anak baik, aku tidak pernah menyangka itu benar-benar kamu. Aku bertanya padamu, bukankah kamu dikirim ke Pulau Bayangan Gelap? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Fang Jin langsung menginterogasi. Apa pentingnya bagimu keberadaanku? Lu Chong tidak ingin mengatakan apapun kepada orang-orang ini, memegang ember pupuk kandang di tangannya dan bersiap untuk pindah ke tempat lain. Namun tak disangka, begitu ia berdiri, gerombolan itu mengepungnya dan menghalangi jalannya. Lu Chong, meskipun kamu telah dikeluarkan dari sekte transformasi besar, aku masih memiliki hak untuk menanyaimu. Fang Jin mendesak lagi, aku bertanya padamu, mengapa kamu ada di sini? Lu Chong mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, bukan urusanmu, silakan minggir. Bukan urusanmu. Fang Jin mencibir, tidak menunjukkan niat untuk membiarkannya lewat. Jika aku tidak salah, kamu dan Lu Zun pasti sudah menemukan seseorang untuk disalahkan selama insiden istana surgawi abadi, kan? Kau berhasil menangkap yang palsu, sementara kau, yang asli, lari ke rumah wali kota untuk menjadi petugas kebersihan. Benar-benar taktik yang cerdik. Trik mengalihkan kesalahan ini memang strategi yang bagus. Lagi pula, siapa yang mengira kau akan bersembunyi di rumah penguasa kota? Jika kita tidak bertemu denganmu di sini, aku khawatir semua orang akan tertipu olehmu, kan? Pada titik ini, Fang Jin menunjuk dengan kejam ke arah Lu Chong. Kamu benar-benar kejam. Apakah kamu tahu bahwa kamu akan menghancurkan sekte transformasi besar? Tidakkah kau pikir kau sudah menyebabkan cukup banyak masalah bagi sekte transformasi besar? Wajah Fang Jin penuh kemarahan. Terutama di dalam hatinya, dia merasa cemas, bertanya-tanya apakah penguasa benua masih akan memberikan hak penambangan tambang kristal kepada sekte transformasi besar jika dia mengetahui tentang masalah ini. Di luar tembok halaman, Li Hongtian bersandar di dinding.
Dia begitu cemas sampai-sampai dia merasa ingin melompat keluar dari kulitnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia begitu cemas hingga hampir menangis. Memang, dia sudah berada di sini beberapa waktu. Tetapi saat dia mendekati tembok halaman, dia mendengar percakapan Fang Jin dan Lu Chong. Baru saat itulah dia belajar dari percakapan mereka. Lu Chong telah diusir dari Sekte Transformasi Besar karena insiden pembakaran Istana Surgawi Abadi. Namun, Li Hongtian masih dengan sopan mengundang Fang Jin dan yang lainnya untuk membahas masalah tambang kristal. Kekeliruan ini sungguh kesalahan besar. Memukul. Dia menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Penuh penyesalan. Menyesal karena dia tidak menyelidiki situasi itu lebih awal. Awalnya, dia ingin mengambil hati Lu Chong melalui Sekte Transformasi Besar, tetapi sebaliknya, dia malah menembak kakinya sendiri. 2 hari terakhir ini, dia akhirnya berhasil membangun hubungan baik dengan Lu Chong, dan jika dia tidak menangani situasi ini dengan baik, semua usahanya akan sia-sia. Yang lebih parah lagi, Lu Chong mungkin akan marah sekali hingga menumpahkan ember-ember kotoran itu kepadanya. Memikirkannya saja sudah membuatnya berkeringat dingin. Jadi tanpa rencana, dia tidak berani melangkah keluar. Apakah kamu tuli? Saya, ketua sekte, ingin bertanya sesuatu padamu. Wajah Fang Jin menjadi gelap saat dia berteriak. Ekspresi wajah Lu Chong muram. Hatinya dipenuhi embun beku. Pada saat ini, sedikit rasa kasih sayang terakhir yang dimilikinya terhadap Sekte Transformasi Besar telah sepenuhnya hilang. Saya ingin tahu, siapa yang memintamu datang ke sini? Lu Chong bertanya dengan dingin. Mengapa kamu ingin tahu hal itu? Fang Jin melirik Lu Chong, lalu berkata dengan bangga, tentu saja, aku dapat memberitahumu, kami datang ke sini karena penguasa benua Sining mengundang kami. Namun, saat dia mengatakan ini, Li Hongtian yang berada di luar tidak dapat menahan lagi dan menendang Fang Jin dengan kakinya. Pada saat yang sama, dia mengumpat dengan keras, omong kosong, kapan aku pernah mengundangmu? Bab 641. Saat berbicara, kaki Li Hongtian menendang lagi. Ini untuk berbohong, dasar kecil, ini untuk berbohong. Siapa kamu sebenarnya? Apakah aku mengenalmu? Apakah aku benar-benar mengenalmu? Dalam waktu singkat saja, Fang Jin telah diinjak-injak hingga tampak seperti kepala babi oleh Li Hongtian, dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Sekelompok tetua yang berdiri di dekatnya benar-benar kacau, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka turun tangan? Pria di hadapan mereka adalah penguasa benua abadi Sining. Namun jika mereka tidak campur tangan, pemimpin sekte mereka akan segera diinjak-injak sampai mati. Akhirnya, salah seorang penatua memberanikan diri untuk berbicara terlebih dahulu, Dewa, apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Ya, kami dari Sekte Transformasi Besar. Anda mengundang kami ke sini untuk membahas masalah tambang kristal. Para tetua lainnya buru-buru menjelaskan. Tetapi kata-kata mereka malah memperburuk keadaan. Sebaliknya, Li Hongtian menghentakkan kakinya lebih ganas lagi. Kapan aku pernah mengundangmu untuk membahas tambang kristal? Apakah aku tahu siapa kamu? Sekte transformasi hebat yang mana? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Ini tidak benar. Mungkinkah ada kesalahan? Tetua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Jelas bawahanmu yang datang untuk memberi tahu kami. Saat dia berbicara, matanya bergerak cepat hingga dia melihat orang yang datang ke Sekte Transformasi Besar untuk memberi tahu mereka. Dia buru-buru berjalan mendekat, meraih tangannya dan berkata, tanyakan pada jenderal ini, dia secara pribadi datang ke Sekte Transformasi Besar untuk memberi tahu kita. Apakah kamu sudah pergi? Li Hongtian mengalihkan pandangannya yang melotot ke arah bawahannya. Bawahan itu menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tegas, laporkan kepada penguasa benua, tidak, aku tidak melakukannya. Sekte transformasi hebat yang mana? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Apakah kamu mendengarnya? Saya, Li Hongtian, tidak pernah mengundang Anda, dan saya bahkan tidak tahu siapa Anda. Sebaliknya, kau telah menerobos masuk ke istana penguasa benuaku tanpa diundang. Hukuman apa yang pantas kau terima? Li Hongtian melepaskan auranya, menghancurkan semua orang yang hadir. Merasakan tekanan Li Hongtian, para tetua sekte transformasi besar segera berlutut, keringat dingin mengalir di dahi mereka, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi di sini?
Ya, bukankah kita seharusnya membahas tambang kristal? Bagaimana bisa tiba-tiba jadi begini? Bisakah seseorang memberi tahu saya apa yang terjadi? Sekelompok tetua berlutut di kaki Li Hongtian, wajah mereka dipenuhi keputusasaan, memeras otak mencoba memahami bagaimana semuanya menjadi seperti ini. Namun, pada saat berikutnya, mata mereka terbelalak karena terkejut. Mereka menyaksikan Li Hongtian membungkukkan badannya, membungkuk dan mengangguk saat ia mendekati Lu Chong. Ya ampun, saudara Lu, ini semua salah paham, benar-benar salah paham. Semua ini salahku karena manajemen yang buruk dari Continental Lords Manor, membiarkan orang-orang kecil ini masuk dan menyinggungmu. Aku pantas mati, aku benar-benar pantas mati. Saat berbicara, Li Hongtian menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Ia melanjutkan, saudara Lu, tolong jangan ambil hati hal ini, tolong jangan biarkan hal ini mempengaruhi persahabatan kita. Para pembuat onar kecil ini, aku akan segera menghukum mereka dengan keras. Penjaga, dia menegakkan tubuh dan berkata dengan nada serius, orang-orang ini telah memasuki istana penguasa benua dan mengganggu tamu terhormatku. Bawa mereka pergi dan masukkan mereka ke penjara surgawi. Bersamaan dengan itu, sekelompok pengawal dari istana penguasa benua menyerbu ke depan dan menjepit Fang Jin dan yang lainnya ke tanah. Fang Jin dan kelompoknya benar-benar tercengang. Saudara Lu, tamu terhormat, mata mereka melotot, hampir keluar dari kepala mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan, dia hanyalah orang yang tidak berguna. Apakah Anda telah tertipu? Fang Jin membelalakkan matanya, berteriak dengan enggan. Kaulah yang tak berguna, seluruh keluargamu tak berguna. Li Hongtian menamparkan wajahnya, lalu menginjak dada Fang Jin, dan membungkuk mendekat. Lalu dia berkata dengan suara pelan, dasar orang bodoh yang buta, apa kalian benar-benar mengira dia tidak berguna? Dia adalah penguasa tahap akhir alam abadi esensi sejati, dan dia memiliki sepasang senjata abadi tingkat atas. Dengan guru yang begitu kuat, kamu tidak hanya gagal memperlakukannya dengan hormat, kamu bahkan mengusirnya dari sektemu. Betapa menggelikannya. Pesan yang disampaikan Li Hongtian sampai ke telinga Fang Jin dan yang lainnya. Bagaikan petir yang menyambar mereka. Lu Chong tidak berguna. Sebaliknya, dia merupakan master alam abadi esensi sejati tingkat akhir dengan senjata abadi tingkat atas. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang menatap dengan mata terbelalak, sama sekali tidak mau menerima kenyataan ini. Namun kebenaran ada di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kalau tidak, mengapa Li Hongtian, penguasa agung benua abadi Sining, bersikap begitu sopan kepada Lu Chong? Pada saat itu, mereka dipenuhi penyesalan hingga perut mereka berubah menjadi hijau. Wajah mereka penuh penyesalan. Mereka akhirnya mengerti bahwa kesediaan Li Hongtian sebelumnya untuk bekerja sama dengan sekte transformasi besar mereka pada proyek tambang kristal kemungkinan besar karena Lu Chong. Dan sekarang perubahan dramatis dalam sikapnya terhadap mereka juga karena Lu Chong. Bab 642. Seret mereka pergi. Li Hongtian melambaikan tangannya. Pengawal pribadinya menyeret mereka menuju penjara surgawi. Kengerian penjara surgawi di rumah Master Benua adalah sesuatu yang sangat mereka kenal, dan mereka pun segera mulai memohon belas kasihan. Tuan Benua, kami salah. Kami bersedia melayani Anda seperti lembu dan kuda, mohon ampuni kami. Li Hongtian mengabaikan mereka sepenuhnya. Melihat bahwa memohon kepada Li Hongtian tidak ada gunanya, mereka beralih kepada Lu Chong sebagai harapan terakhir mereka. Lu Chong, kamu harus menyelamatkan kami. Ya, kami melihatmu tumbuh dewasa. Kami hanya tidak tahu tentang kultivasimu, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Kita adalah keluarga. Semua orang berteriak pada Lu Chong. Keluarga. Wajah Lu Chong dingin saat dia mencibir, ketika kamu mengusirku dari sekte transformasi besar, apakah kamu pernah menganggap kita sebagai keluarga? Kamu tidak pernah mempertimbangkan pengorbanan yang dilakukan keluarga Lu untukmu, hanya masalah apa yang mungkin aku bawa. Kamu mengatakan bahwa mengeluarkan aku adalah demi kebaikan sekte, dan aku mengerti itu, jadi aku tidak punya dendam atau kebencian terhadapmu. Tapi sekarang, aku melihat wajah asli kalian. Jadi sejak saat itu, aku benar-benar memutuskan hubungan denganmu. Karena itu, aku tidak akan ikut campur dalam cara Tuan Benua Li memperlakukanmu. Kamu, jaga diri baik-baik. Mendengar ini, wajah Fang Jin berubah pucat.
Sambil berjuang, dia terus berteriak dengan enggan, "Kamu tidak bisa berpikir seperti ini, Lu Chong. Kami semua dari Sekte Transformasi Agung, kamu tumbuh di sekte ini, kami adalah tetua kamu, bahkan jika kami membuat kesalahan, kamu tidak bisa bersikap picik." Kata-kata ini hanya membuat Lu Chong melambaikan tangannya dengan tegas. Para penjaga meningkatkan upaya mereka untuk menyeret mereka pergi. "Lu Chong, kamu sungguh tidak berperasaan. Kami melihatmu tumbuh dewasa, setidaknya kami adalah orang yang lebih tua darimu, kamu sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan." Dalam sekejap, Fang Jin dan yang lainnya berteriak, "Kalian akan disambar petir karena ini, kalian tidak akan mati dengan baik, ayo kita pergi." Tangisan itu perlahan melemah hingga akhirnya hilang sama sekali. "Kakak Lu, jangan ambil hati mereka." Li Hongtian cepat-cepat melangkah maju sambil tersenyum. Sekte transformasi besar adalah sekte yang bagus, tapi telah dirusak oleh para pembuat onar ini. Jadi, Saudara Lu, aku akan segera mengirim seseorang untuk mendukung tetua Lu Zun sebagai pemimpin sekte, dan juga mempercayakan urusan pertambangan benua abadi Sining kepadanya. Melihat Lu Chong tidak menolak, Li Hongtian melambaikan tangannya untuk mengatur seseorang untuk menangani masalah ini. Baru pada saat itulah Li Hongtian menghela napas lega. Hal ini akhirnya berlalu. Berjemur di bawah sinar matahari, Lu Chong menenangkan pikirannya dan terus membersihkan toilet. Li Hongtian berjongkok di sampingnya dan berbisik, "Saudara Lu, ada satu hal lagi yang perlu aku tanyakan kepadamu." "Teruskan." "Aku punya teman yang merupakan penguasa benua-benua abadi yang sunyi." Li Hongtian berjongkok di tanah dan berkata, "Kita sudah lama tidak berhubungan, dan aku menghubunginya kemarin untuk bertukar kabar. Selama obrolan kita, dia kebetulan menyebutkan suatu hal." "Ada masalah apa?" Lu Chong bertanya. "Putrinya menikah dengan penguasa benua-benua abadi-abadi. Meskipun benua abadi-abadi bukan salah satu dari 3 benua tengah, namun masih cukup baik di antara 3 benua bawah. Dan menantu laki-lakinya, Zheng Rentu, memiliki musuh bernama Jiang Zi. Jiang Zi ini tidak banyak bicara, mungkin hanya di alam abadi reinkarnasi, tetapi misterinya terletak pada fakta bahwa Jiang Zi tahu temanku ada di benua abadi-abadi, tetapi dia masih berencana untuk kembali bersama orang-orang untuk membalas dendam. Ini jelas merupakan langkah bunuh diri, ini benar-benar membingungkan." Li Hongtian menjelaskan secara rinci. Bab 643. Mungkin dia diliputi kebencian. Lu Chong berkata dengan acuh tak acuh. "Teman lamaku juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Dia hanya menceritakannya dengan santai, seperti berbagi cerita lucu, tetapi inti masalahnya adalah dia juga tertawa dan mengatakan bahwa Jiang Zi membawa kembali 2 manusia abadi." Setelah mendengar ini, Lu Chong menghentikan tangannya yang sedang menggosok toilet, teruskan. "Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai candaan, tetapi beberapa hari yang lalu kau mengatakan kepadaku untuk tidak memprovokasi manusia abadi atau manusia abadi bumi, jadi aku datang untuk berkonsultasi denganmu, apakah ada yang mencurigakan tentang ini?" Li Hongtian melanjutkan, "Apakah kau yakin ada 2 manusia abadi?" Lu Chong bertanya. "Teman lamaku mengatakan demikian." Li Hongtian menjawab. Alis Lu Chong berkedut sedikit. Setelah selesai membersihkan toilet, dia berdiri dan berjalan menuju lorong samping. Li Hongtian bergegas mengikutinya. "Ah, keponakanku, kamu mau pergi?" Di aula samping, Gong Chen berjalan keluar sambil tersenyum. "Paman, apakah kamu kenal seseorang bernama Jiang Zi?" Lu Chong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Tentu saja, aku membawanya ke tempat guru." Gong Chen tersenyum, "Ngomong-ngomong, Jiang Zi telah membuat langkah besar sekarang. Dia tidak hanya dipercaya oleh guru untuk menjaga portal teleportasi, tetapi dia juga secara khusus ditugaskan 2 tetua manusia abadi untuk membantunya. Benar-benar patut dibanggakan, beberapa orang memang beruntung. Mengapa tiba-tiba tertarik padanya?" Gong Chen tampak bingung. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke Li Hongtian dan bertanya, "Dan kamu, kenapa kamu gemetar?" Aku. Li Hongtian menggigil seluruh tubuhnya, keringat dingin menetes dari dahinya. Dia tergagap dan menceritakan kejadian itu kepada Gong Chen. "Oh, kebetulan sekali." Gong Chen mengusap jenggotnya dan berkata dengan ringan, "Putuskan hubungan dengan temanmu sesegera mungkin. Dia sudah tamat. Lakukan dengan cepat, atau kau akan tamat juga."
Li Hongtian menggigil ketakutan tetapi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Ada, Gong Chen menjawab. Apa itu? Mata Li Hongtian berbinar. Beritahu temanmu untuk meningkatkan 5 alam utama dalam beberapa hari. Itu mungkin bisa menyelamatkannya, kata Gong Chen. Hal ini membuat Li Hongtian menggigil. Meningkatkan 5 alam utama dalam beberapa hari. Hanya untuk melarikan diri. Ini tidak masuk akal. Dia berlutut di hadapan Gong Chen dan Lu Chong. Para tetua yang terhormat, sejujurnya, Huang Qingtian dari benua abadi yang sunyi pernah menyelamatkan hidupku. Sesuai dengan hukum, saya harus memutuskan hubungan dengannya sesegera mungkin ketika menghadapi situasi seperti ini. Tetapi jika aku meninggalkan juru selamatku, apa bedanya aku dengan binatang? Li Hongtian berlutut di tanah, berkata dengan tulus, jadi, kalian berdua, tolong beri aku beberapa saran untuk menyelamatkan nyawa temanku. Melihat Li Hongtian di tanah, baik Lu Chong maupun Gong Chen sedikit terkejut. Selama beberapa hari ini, meskipun Li Hongtian sopan dan bijaksana, mereka memandang rendah dirinya. Sampai saat ini, mereka memandang Li Hongtian lebih tinggi. Baiklah, kami akan menemanimu dalam perjalanan ini. Setelah bertukar pandang, Gong Chen melambaikan tangannya dan berkata, lagi pula, mereka juga mempertimbangkan bahwa di masa depan, sekte transformasi besar yang dipimpin Lu Chong mungkin membutuhkan bantuan Li Hongtian. Mendengar ini, mata Li Hongtian berbinar, dan dia segera bersujud dengan rasa terima kasih, kedua tetua. Setelah persiapan sederhana, mereka bertiga langsung berangkat menuju benua abadi. Mereka terbang melintasi langit. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di benua abadi. Setelah diberitahu tentang kedatangan Li Hongtian, Huang Qingtian sudah menunggu untuk menyambut mereka. Haha, Lao Li, sudah lebih dari 100 tahun, bukan? Huang Qingtian berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Namun Li Hongtian tidak menunjukkan rasa senang sedikit pun saat reuni itu, malah berkata dengan dingin, Lao Huang, apakah kau sudah berhadapan dengan Jiang Zi dan yang lainnya? Tentu saja tidak. Huang Qingtian tersenyum, saya mendengar beritanya, mereka belum tiba. Setelah mendengar ini, Li Hongtian akhirnya santai. Mereka tiba tepat waktu. Tampaknya teman lamanya masih punya kesempatan. Hei Lao Li, ini hanya masalah seorang gadis kecil dari alam cermin reinkarnasi, mengapa kamu begitu khawatir? Huang Qingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, kamu bahkan memperingatkanku di slip giok untuk tidak menyentuh gadis ini, ada apa? Mari kita bicara di dalam. Li Hongtian berkata dengan ekspresi serius. Huang Qingtian mengangguk dan memimpin Li Hongtian dan yang lainnya masuk. Datanglah dan layani perjamuannya. Huang Qingtian melambaikan tangannya dan memanggil. Tidak perlu. Li Hongtian langsung melambaikan tangannya untuk menghentikannya, sambil berkata, mari kita bicarakan hal penting terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Mengapa begitu serius? Huang Qingtian tidak bisa menahan tawa dan bertanya. Li Hongtian tetap serius, menatap Huang Qingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, cepat bertindak, dan bawa menantumu ke sini setelah melumpuhkannya. Apa itu? Setelah mendengar ini, Huang Qingtian langsung tercengang. Bab 644. Pak Tua Li, kau bercanda. Huang Qingtian mengedipkan matanya. Aku tidak bercanda. Li Hongtian berkata dengan serius, Jiang Zi adalah seseorang yang tidak boleh kamu ganggu. Dia memiliki latar belakang yang besar, dan karena hubunganmu dengan Zheng Rentu, itu bisa membawamu pada bencana. Satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu sekarang adalah melumpuhkan Zheng Rentu sebelum Jiang Zi tiba, dan memihak lebih awal, yang mungkin memberimu peluang kecil untuk bertahan hidup. Terus terang saja, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Huang Qingtian mendengarkan dengan tercengang. Akhirnya, dia hanya tertawa. Hahaha, Pak Li, apakah kamu sudah gila? Kau ingin aku melumpuhkan menantuku demi seorang gadis dari alam abadi reinkarnasi? Apa kau serius? Tanya Huang Qingtian dengan wajah tegas. Aku tidak bercanda. Ekspresi Li Hongtian tetap serius. Baiklah, kalau kamu tidak bercanda, katakan saja padaku, dari mana kamu mendapatkan informasi bahwa Jiang Zi memiliki latar belakang yang besar dan aku tidak mampu menyinggung perasaannya? Huang Qingtian bertanya balik. Hal itu diceritakan kepadaku oleh dua makhluk agung di sampingku, kata Li Hongtian dengan sungguh-sungguh. Makhluk agung. Huang Qingtian menoleh ke arah Gong Chen dan Lu Chong, sambil mencibir, Li Hongtian,
kapan kau menjadi begitu rendah hati sampai-sampai menyebut dua orang kultivator alam abadi esensi sejati sebagai makhluk agung? Kau benar-benar mundur. Kamu benar-benar percaya omong kosong orang lain dan datang untuk membujukku melumpuhkan menantu laki-lakiku. Huang Qingtian menjadi semakin marah, tatapan agresifnya tertuju pada Gong Chen dan Lu Chong. Saya ingin melihat siapa Anda sebenarnya. Siapa yang berani menipu temanku? Bersamaan dengan itu, sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana dan meraih mereka berdua. Lu Chong tetap tanpa ekspresi. Dia hanya melambaikan tangannya. Dua ember emas, berkilauan karena cahaya, muncul entah dari mana. Saat ember-ember itu muncul, tekanannya luar biasa besar. Huang Qingtian membelalakkan matanya, belum bereaksi, ketika salah satu ember turun menimpanya. Dia langsung terjepit ke tanah, tidak bisa bergerak. Aduh! Di sampingnya, Li Hongtian terkesiap. Meskipun dia tahu Lu Chong kuat, dia tidak menyangka Huang Qingtian tidak berdaya sama sekali. Tampaknya keputusannya memang benar. Untungnya, dia tahu temperamen Huang Qingtian dan telah memperingatkan Lu Chong sebelumnya, jadi Lu Chong hanya menggunakan satu ember untuk menekannya. Jika kedua ember itu digunakan, Huang Qingtian mungkin akan hancur di tempat. Terima kasih, makhluk yang hebat. Li Hongtian segera mengucapkan terima kasih, tatapannya dipenuhi rasa terima kasih terhadap Lu Chong. Artefak abadi tingkat atas, itu adalah artefak abadi tingkat atas. Siapakah sebenarnya kamu? Terjepit di tanah, Huang Qingtian berteriak tak percaya, matanya nyaris melotot, meronta mati-matian. Lu Chong menyipitkan matanya. Ember lainnya hendak turun. Melihat hal ini, Li Hongtian segera memohon, "Saudara Lu, tenanglah. Teman lamaku ini bodoh, dan dia butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Biarkan aku berbicara dengannya." Lu Chong melirik keduanya dan mengangguk. Dia dan Gong Chen meninggalkan ruangan. Melihat mereka pergi, Li Hongtian menghela napas lega. "Huang tua, kau bertindak bodoh, tidakkah kau lihat? Aku mencoba menyelamatkanmu." Li Hongtian berjongkok dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika bukan karena belas kasihan saudara Lu, di bawah tekanan dua orang teratas itu, apakah menurutmu kau masih bisa hidup? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa sebenarnya mereka?" Huang Qingtian bertanya sambil batuk darah, matanya dipenuhi rasa takut terhadap ember. "Sayang, cerita ini panjang, tetapi sederhananya, saudara Lu berasal dari tempat misterius." Li Hongtian menjelaskan. "Tempat apa?" Huang Qingtian bertanya dengan nada mendesak. "Aku tidak tahu tempat tepatnya, tetapi yang perlu kau tahu, tempat itu dipenuhi oleh para ahli dan artefak abadi kelas atas," kata Li Hongtian. Huang Qingtian tampak curiga. "Kenapa aku harus berbohong padamu? Apa kau tidak melihat ember-ember yang baru saja menghantammu? Bukankah itu artefak abadi tingkat atas?" Li Hongtian berkata dengan sabar, "Apa kau pernah melihat artefak abadi tingkat atas berbentuk ember?" "Bingung, kan?" Huang Qingtian mengangguk. "Menurut saudara Lu, dia hanya seorang pengangkut pupuk kandang di sana, dan ember-ember ini ditugaskan kepadanya untuk mengangkut pupuk kandang. Itulah sebabnya saya mengatakan artefak abadi tingkat atas adalah hal yang umum di sana." Li Hongtian melanjutkan, "Itu juga sebabnya ember-ember ini adalah artefak abadi tingkat atas." Mendengar ini, urat dahi Huang Qingtian menonjol. Lu Chong hanya seorang pembawa kotoran. Dan artefak abadi tingkat atas ini hanya untuk membawa pupuk kandang. Ini terdengar begitu tidak nyata hingga membuatnya mempertanyakan realitas dunia. "Aku tahu kamu tidak percaya, tetapi kamu harus percaya. Ember yang menekanmu itu nyata. Kamu seharusnya bisa merasakannya sendiri." Li Hongtian berkata, "Dan bisakah kamu mencium bau kotoran di ruangan itu?" Huang Qingtian mengangguk. "Itu benar." Li Hongtian berkata, "Ini hanya membuktikan bahwa ember-ember terbaik ini memang untuk menampung pupuk kandang. Bukankah ini hanya menegaskan apa yang kukatakan sebelumnya?" Bab 645. Huang Qingtian merenung, dan tiba-tiba merasa merinding sampai ke tulang. Matanya terbelalak karena terkejut. Kalau sebelumnya ada orang yang pernah menceritakan hal ini kepadanya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi semua yang ada di depan matanya adalah apa yang disaksikannya sendiri. Meski tampaknya tidak nyata, menggunakan artefak abadi tertinggi sebagai ember pupuk tampaknya agak tidak masuk akal. Namun itu memang penjelasan yang paling logis.
Bagaimanapun, teror dan tekanan yang diberikan ember-ember kotoran itu masih membuatnya menggigil. Biarkan saya katakan, ini hanyalah puncak gunung es. Menurut saudara Lu, ada lebih dari 10 orang yang mengangkut pupuk kandang di sana, dan setiap orang punya sepasang ember seperti ini. Sepasang ember miliknya adalah yang terburuk dari semuanya. Li Hongtian melanjutkan, paling buruk. Huang Qingtian yang baru saja mengatur napas, kembali membelalakkan matanya. Itu benar. Mereka mengatakan ini setidaknya merupakan artefak abadi tingkat surgawi. Li Hongtian berkata dengan serius. Huang Qingtian bernapas dengan berat. Pikirannya sedang berpacu. Dia tahu hubungannya dengan Li Hongtian dengan baik. Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk berbohong, dan dengan semua rincian ini, masalah ini kemungkinan 90% benar. Lalu apa masalahnya dengan Jiang Zi? Huang Qingtian terus bertanya. Menurut saudara Lu dan yang lainnya, Jiang Zi juga berasal dari tempat misterius itu. Yang lebih mengerikan adalah dia mendapatkan dukungan dari pemimpin mereka, dan dia menugaskan 2 ahli super untuk membantunya, kata Li Hongtian. Pakar super. Ya, kedua manusia abadi itu. Menurut apa yang kupelajari dari saudara Lu, mereka mungkin tampak seperti manusia abadi di permukaan, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya bisa jadi 5 atau 6 tingkatan lebih tinggi darimu. 5 atau 6 alam utama. Mendesis. Huang Qingtian menarik napas dalam-dalam, merasakan kakinya melemah. Lalu dia tiba-tiba berdiri sambil berbunyi, tam, dan berjalan menuju pintu. Hei kamu lagi ngapain? Li Hongtian berteriak, dan segera mengikuti di belakang. Tepat saat mereka berjalan keluar pintu, mereka melihat Huang Qingtian berlutut di hadapan Lu Chong. Tuanku, saya salah. Huang Qingtian berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, tadi aku buta dan telah menyinggung perasaanmu, dan menantuku yang bodoh itu juga telah menyinggung perasaan temanmu. Tunggu sebentar, aku akan melumpuhkan menantu laki-lakiku dan membawanya ke sini agar kamu bisa mengurusnya sesuai keinginanmu. Setelah berbicara, Huang Qingtian terbang ke langit. Segera setelahnya, seorang pemuda dengan anggota tubuh patah dan kultivasinya hancur dilempar ke tanah oleh Huang Qingtian. Ayah, kenapa? Di belakang mereka, seorang wanita berjubah hijau datang mengejar sambil menangis. Namun begitu dia tiba, Huang Qingtian melemparkannya ke udara dengan lambaian tangannya. Penjaga, lempar Huang Qinglian ke penjara surgawi. 2 sosok terbang dan membawa Huang Qinglian pergi. Setelah semuanya selesai, Huang Qingtian berlutut lagi di samping Lu Chong. Baik itu Lu Chong maupun Gong Chen. Bahkan Li Hongtian saat ini, mereka semua tercengang. Semua tindakan Huang Qingtian terlalu halus. Dari mengambil tindakan hingga menyelesaikan semuanya, semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Siswa telah melampaui gurunya. Setelah beberapa lama, Gong Chen akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Li Hongtian dan berkomentar dengan santai. Sisanya, terserah Anda untuk menanganinya. Hanya itu yang bisa kami bantu. Mengenai keputusan akhir, itu akan bergantung pada keputusan Jiang Zi. Masalah sekte transformasi besar sekarang ada di tanganmu. Setelah berbicara, Lu Chong dan Gong Chen tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan setelah memberikan instruksi singkat, keduanya terbang menjauh. Dengan hormat mengantar kedua bangsawan itu pergi. Li Hongtian dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ketika berbalik, dia melihat Huang Qingtian masih berdiri di sana dengan linglung. Dia dengan cepat berteriak, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah dan buat persiapan untuk kedatangan Jiang Zi. Wah, 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 wah. Huang Qingtian akhirnya sadar dan bergegas bangun untuk bersiap. 1 hari kemudian, di luar kota kuno, Jiang Zi tiba dengan sekelompok bawahan dan 2 manusia abadi. Mereka sebenarnya telah berangkat sangat pagi, tetapi mereka bertemu dengan 5 tokoh kuat di jalan, yang membuat mereka tertunda selama lebih dari sebulan. Jiang Zi semula tidak tahu apa yang dilambangkan oleh kelima sosok sakti ini, namun menurut Lu Qingshan dan Wu Yonghong, kelima sosok ini adalah 5 penjaga sekte langit dan bumi, bahkan puluhan ribu kali lebih menakutkan daripada murid-murid sang guru. Jiang Zi benar-benar terkejut. Dia tidak berani lalai. Jadi, setelah menghibur mereka hingga memuaskan mereka, mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya di sini.